Selamat siang hadirin. Perkenalkan, nama saya Nailur Rahmah dari peserta pemakalahan dengan judul perbandingan metode klasifikasi untuk mengestimasi land surface temperature Jawa Barat. Dengan penyusun Alifian Wahyu Prakoso, Nailur Rahmah, Reni Pratamawati, serta Robert Kurniawan. Mengenai bagian pendahuluan, pada tahun 2023 ditetapkan sebagai tahun terpanas dibandingkan pengamatan 174 tahun yang lalu, mana tercatat pada Oktober 2023, suhu permukaan mencapai 1,48 derajat Celcius lebih hangat dibandingkan dengan rata-rata suhu global periode pra-industri tahun 1980 hingga 1990. Menurut WHO, diperkirakan pada tahun 2030 pemanasan global akan mencapai 1,5 derajat Celcius di atas periode pra-industri. Namun, apabila emisi gas rumah kaca dan kadar CO2 terus meningkat, maka pemanasan global akan di mana kawasan Asia Tenggara dan Pasifik menjadi kawasan dengan penyumbang 8% emisi CO2 dari tahun 1850 hingga 2019. Di Indonesia, suhu permukaan tanah menunjukkan peningkatan sebesar 0,3 derajat Celcius dibandingkan periode 1991 hingga 2000. Menurut laporan BMKG, suhu udara rata-rata per stasiun Oktober 2023 juga menunjukkan anomali yang positif. Terdapat 5 stasiun mencatat kenaikan suhu rata-rata yang paling tinggi, di mana 2 stasiun di antaranya berada di Provinsi Jawa Barat, yaitu Pos Meteorologi Punggung berada di Cirebon dan Stasiun Meteorologi Kertajati berada di Majalengka. Dengan tujuan penelitian ini merupakan mengetahui persebaran suhu permukaan tanah di Provinsi Jawa Barat tahun 2023, serta mengetahui metode klasifikasi yang cocok untuk estimasi suhu permukaan tanah di Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Dengan tinjauan pustaka sebagai berikut, yang pertama itu Wanli dan kawan-kawan tahun 2019 menggunakan metode ANN dan Random Forest dengan menghasilkan ANN dan Random Forest memiliki akurasi yang tinggi pada estimasi suhu udara tanah di Beijing. Kemudian penelitian Safi Zadah dengan tahun 2020 menggunakan metode RF, GIM, GRT, dan SVM dengan hasil semua metode memiliki akurasi yang tinggi dalam klasifikasi. Kemudian terdapat penelitian Cantika tahun 2020 di mana menggunakan metode KNN, CART, LF, SPM, dan LDA, mana menghasilkan kelima metode memiliki nilai kapasitas dan akurasi yang tinggi dalam estimasi kekeringan dan suhu permukaan. Selanjutnya, mengenai sumber data, kita menggunakan Google Earth Engine meliputi data LST, NDVI, NDWI, dan NDVI Provinsi Jawa Barat tahun 2023, di mana suhu rata-rata daerah tropis seperti Indonesia umumnya mencapai 35 derajat Celcius. Oleh karena itu, LST dikategorikan menjadi normal dan tidak normal. Dengan lokus penelitian mencakup 627 kecamatan di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan metode klasifikasi yang digunakan yaitu Random Forest Decision Tree, Linearness Network, serta Support Vector Machine, dan Navigation Base. Dengan evaluasi model yang dilakukan menggunakan nilai akurasi dan nilai kappa dengan rumus sebagai berikut. Dari hasil menunjukkan bahwa peta di atas menunjukkan terdapat LST di Provinsi Jawa Barat dan tahun 2023 cukup beragam, di mana hal tersebut ditunjukkan dengan semakin panas wilayah, maka semakin tinggi pula nilai suhu permukaan tanah di daerah tersebut. Kemudian wilayah-wilayah tersebut cenderung berkelompok dengan wilayah memiliki suhu permukaan tanah yang tidak jauh berbeda. Berikut merupakan confusion matrix dari kelima metode klasifikasi pada kami. Selanjutnya terdapat perbandingan dari kelima metode klasifikasi menggunakan evaluasi model berupa akurasi dan kappa dengan model terbaik yaitu SVM yang dapat memprediksi LST di Jawa Barat dengan akurasi dan kappa yang paling tinggi serta berkategori sangat baik. Selanjutnya, metode SVM merupakan metode yang paling baik sejalan dengan penelitian Noi dan Kappa 2017 yang menunjukkan bahwa penggunaan atau tutupan lahan itu menggunakan akurasi tertinggi yaitu algoritma SVM. Selain itu, SVM ini dianggap sebagai kinerjanya yang paling kuat dalam berbagai masalah seperti klasifikasi. Kemudian, menurut penelitian bahkan
bahwa metode SVM itu paling efisien dalam digunakan variabel NDVI, NDPI, MNDWI untuk melihat hubungan antara LST dan land use atau land cost. Mengenai kesimpulan, terdapat tiga, antara lain seperti kecamatan di Provinsi Jawa Barat dengan suhu permukaan tanah tidak normal, cenderung mengkelompok dan merupakan wilayah metropolitan. Kemudian, kelima metode klasifikasi yang digunakan memberikan akurasi yang tinggi. Selanjutnya, metode klasifikasi yang terbaik adalah support vector machine yang karena memberikan nilai akurasi dan nilai tertinggi. Terima kasih.